Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Trading. Eh, Maaf ya, mungkin agak lama nunggunya. Sebenarnya tadi sore saya sudah bikin tapi setengah jalan dan ternyata audionya keberisikan sama Toa ya. Jadi saya pikir mending saya stop dulu deh sebagian. Mau saya lanjutin. Tapi mau saya tinggal tidur ternyata udah tahu udah mau jam 12 malam ini. Karena Toanya sangat berisik banget tadi tumben. Jadi ini saya ulang lagi dari awal aja biar saya jadi lebih lebih connect ya. Yang tadi saya udah lost banget gitu. Sebenarnya tadi udah sudah bagus hasilnya, cuman sebagian ternyata keberisikan gitu. Mari kita mulai energi reading ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan, sekalipun mungkin bacaan ini nggak banyak ditonton banyak orang dan mungkin nggak terlalu itu banget, tapi saya berharap kalau misalnya ada 1-2 orang yang bisa mengambil manfaat dari bacaan ini dan bisa membantu seseorang lepas dari masalah relationship, atau mungkin seseorang yang mungkin hampir aja kena tipu seseorang yang baru dikenal dan dia bisa cepat sadar. Itu aku ngerasa seneng banget pastinya. Dan lagi-lagi kalau misalnya ini nggak cocok, jangan dipaksain ya, karena nggak akan semua orang akan cocok dengan bacaan ini. Ini udah tengah malam tapi saya jadi nggak enak ngomong terlalu kenceng. Tapi kalau sore masih berisik, ada anak-anak kecil, ada tetangga-tetangga yang mungkin warawiri dan suara-suara dari toa masjid sebelah. Seseorang mungkin di sini ada Seven of Cup. Seven of Cup itu biasanya tentang orang-orang yang terdistraksi, terganggu oleh banyak hal. Mungkin wanita atau asmara, mungkin karir, mungkin hobi, mungkin juga harus ngurusin keluarga dan banyak hal yang sehingga seseorang mungkin di kartu ini mungkin nggak konsen dengan relationship dia. Nah, sehingga mungkin bisa aja orang ini punya banyak, bisa juga nih ini tentang orang yang punya banyak kenalan, jadi nggak fokus ke satu orang, kayak terlalu silau dengan dunia ya istilahnya gitu. Dan the Fool itu merepresentasikan tentang seseorang yang ingin memulai lagi sebuah hubungan, memulai lagi sebuah perjalanan. Atau kalau ini tentang seseorang yang mungkin setelah berpisah, setelah renggang, setelah mungkin keganggu sama suatu hal, dia ingin mengalami memulai lagi hal-hal yang dulu pernah terlupakan atau terabaikan gitu. Terabaikan yaitu karena terlalu banyak gangguan dalam hidupnya. Aku ngerasa bahwa ini juga akan merepresentasikan energi di mana seseorang mungkin karena mungkin dia ada di usia fase 4 ya. Usia fase 4, saya selalu bilang usia fase 4 itu fase di mana umur 22 sampai ke 28 ya, di mana mungkin dia baru-barunya memulai karir atau mungkin masih kurang fix di tempat kerja. Jadi mungkin dia masih kepikiran untuk resign, lompat dari suatu kerjaan ke kerjaan lain. Atau bisa juga kalau dalam asmara dia masih dalam fase berpacaran, mengenal diri sendiri, bagaimana dia menjalin hubungan. Dia masih belum bisa menempatkan hubungan itu sebagai sesuatu yang diprioritaskan. Tapi biar nggak bias, saya perlu beberapa kartu lagi ya, kartu signifikator nanti. Mungkin teman-teman yang terbiasa dengerin joget-joget di TikTok kan kayak kenceng banget suaranya. Saya sarankan buat memakai headset karena mesti ada beberapa follower baru atau subscriber, atau bahkan nggak nge-follow, nggak subscriber, tapi selalu ngomel-ngomel apa nih suara kurang jelas.
suara saya memang segini ya, jadi tolong dimengerti. Hierophant. Hierophant itu kalau nggak reverse ya. Hierophant itu tentang moralitas, tentang tata krama, tentang sesuatu yang sangat struktural gitu. Biasanya Hierophant itu selalu menggambarkan hal-hal yang menyangkut apa istilahnya? Menyangkut norma, menyangkut orang-orang yang selalu menjaga image dalam hidupnya, sehingga mungkin biasanya orang-orang yang ada dalam aspek Hierophant itu agak menjaga image, dia nggak selalu hati-hati gitu, supaya apa yang dilakukan dalam lingkungan sosial itu kayak tertata dengan baik, jangan sampai dia itu mempengaruhi karirnya atau mempengaruhi citranya di hadapan keluarganya atau lingkungan pertemanannya. Kalau orang ini ada dalam Hierophant reverse, biasanya orang ini menjaga diri supaya nggak dianggap bukan dianggap negatif, nggak dianggap sembrono, nggak dianggap itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan gitu. Dan biasanya Hierophant reverse juga merepresentasikan hubungan yang kayak sesuatu yang kayak ditutup-tutupin gitu, supaya itu nggak kebongkar. Nggak tahu nih kenapa kayak ada muncul kayak ini. Five of Pentacle ini tentang orang yang kayak menggenggam sesuatu supaya nggak lepas, ya nggak sih? Orang yang lebih ada dalam material gain, istilahnya, kayak orang ini bisa juga tentang orang yang sangat materialistis, atau ini juga tentang orang yang terjebak dalam kontrol isu, entah dia terkekang dalam sebuah hubungan atau dia ingin mengendalikan hubungan itu supaya nggak lepas dari kendali. Tapi saya masih belum ini masih bias banget ya aku ngerasain kenapa dia ingin segala sesuatu ada dalam kendali, dan kenapa orang di kartu ini POV ya, point of view dalam sebuah oracle reading, di mana ini nggak selalu menempatkan kamu sebagai korban ya. Kadang-kadang teman-teman selalu berpikir bahwa orang ini harus gitu, tapi kadang-kadang kamu juga harus menempatkan dirimu pada orang yang dibicarakan di kartu ini. Jadi teman-teman harus tahu bahwa apa yang dikatakan dalam oracle itu harus lebih netral ya teman-teman. Nggak boleh ngerasa bahwa aku disakitin, aku ini. Kadang-kadang kamu ada di posisi ini juga gitu. Itulah kenapa saya jarang ngomongin aku, kamu, dia gitu. Biasanya lebih ke seseorang gitu, orang ini, seseorang ini. Jadi supaya ini lebih netral, karena ini energi general ya. Apa yang terjadi dengan kontrol isu ini, kenapa ini segala sesuatu yang jadi bias gitu. I want more to be more than friends. Aku menganggap bahwa kenapa ini segala sesuatu yang unortodok atau di luar norma, karena kemungkinan besar ini juga merepresentasikan salah satu pihak itu kemungkinan besar sudah punya pasangan ya, atau seseorang yang menyukai seseorang yang sudah punya pasangan, entah dia sudah punya pacar atau mungkin sudah menikah, atau bahkan mungkin ini tentang hubungan antara dua orang yang ada dalam satu pekerjaan atau satu lingkungan usaha ya, sehingga ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu menurut orang ini.
Aku nggak tahu kenapa kayak gitu. Kenapa space buat teman-teman? I know, I must have. Seseorang mengacaukan segalanya. Dan kenapa dia ingin memulai sesuatu yang baru, ingin menjalin lagi sesuatu yang sudah dia rusak. Oh, aku ngerti. Aku merasa bahwa dulu seseorang dikata ini, mungkin kamu terlibat di sini, di mana orang ini terdistraksi sama entah dia itu gila kerja. Orang ini mungkin gila kerja atau dia lebih suka terjerumus dalam sesuatu yang membuat dia abai dalam relationship kan, sehingga dia menginginkan hubungan ini menjadi lebih serius sekarang. Kenapa demikian? Karena sisi humornya adalah entah orang ini asik sendiri dengan teman-teman mainnya, atau mungkin dia punya lover lain, atau bisa juga dia itu terlalu sibuk, selalu fokus sama kerjaan sampai relationship enggak itu. Dan kemudian aku nangkep bahwa karena ini mungkin energi agak muda ya, fase 4 dalam hidup dia ya, mungkin di kisaran umur 22 ke 28 gitu ya, di bawah 30-an lah misalnya. Entah dia itu hobi main game ya, atau suka nongkrong sama temannya, atau warawiri, atau suka main kesana kesini segala macam. Itu menyebabkan dia nggak memprioritaskan hubungan. Oke, sekarang udah mulai kelihatan polanya. Kenapa aku merasa kita cari tahu indikator. Ini ada namanya Einstein Eclipse. Seseorang yang mungkin mata hati. Seseorang yang mungkin saat ini sedang saling merindukan, energi di mana dia saling merindukan, saling di titik di mana saking kepikirannya, energinya itu sampai membuat orang yang dia nggak ingin melepaskan hubungan ini ya, sehingga seseorang di kartu ini yang menjadi target orang ini, yang dipikirkan orang ini, dia jadi merasa kok aku udah lama hubungin, atau udah jarang komunikasi, kok aku jadi kepikiran banget sama seseorang ini, karena dia ingin memulai lagi hubungan yang dulu sempat pudar, makanya dia ingin lebih dari sekedar cuman hubungan yang cuman surface level atau di permukaan, tapi dia ingin hubungan itu menjadi sesuatu yang agak lebih serius lagi. Makanya dia ingin memulai lagi hubungan itu ya, atau memperbaiki ini, karena dia terdistraksi dengan hal-hal yang membuat dia nggak memprioritaskan hubungan. Makanya I know I mess up everything, dia mengacaukan banyak hal. Polanya agak kelihatan ya teman-teman. Maaf ya kalau misalnya kamu nggak ngerasa bacaan ini ada di kamu atau orang yang kamu kenal, berarti mungkin emang nggak resonate aja. Jadi jangan terlalu dipaksain untuk kayak benar-benar kayak wah gitu, karena itu nggak akan bagus untuk kamu. Karena apapun yang selalu memaksakan bahwa itu cocok atau membuat kamu merasa kamu selalu ada di atas itu nggak bagus. Oh, kenapa muncul lagi? Ya berarti memang berjodoh. Orang ini kenapa merasakan bahwa
atau janjian kamu ada di posisi ini ya. 26 akan relevan dengan bacaan ini. 2 dan 6, 7, 0, 5. Saya nggak memakai signifikator zodiak ya, karena tadi profile nggak ada, lupain aja, karena zodiak bagaimanapun juga sun ya, sun matahari, bulan, dan rising atau peningkatannya itu beda-beda tiap orang. Jadi misalnya kamu sama-sama zodiak Capricorn, sunnya se-Capricorn ya. Zodiak utama biasanya sun atau sunnya Capricorn. Tapi kalau moonnya itu mungkin Taurus atau moonnya Gemini, itu akan beda ya. Makanya jarang saya ngomongin. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman sering melihat orang-orang yang ngomong zodiak ini, zodiak A, zodiak B, itu nggak selalu akan tepat akurat, karena ibaratnya zodiak itu kamu ngomongin soal aku lahir di hari Rabu nih, hari Rabu cocoknya sama hari Sabtu misalnya gitu, kita ngomongin zodiak ya. Tapi kalau sun moon risingnya beda, jadi Rabunya Rabu Pon, Rabunya Rabu Kliwon sama Rabu Wage, itu beda sama ketika dia berpasangan dengan Kamis dengan Sabtu Legi sama Sabtu Pahing, itu beda banget ya. Jadi teman-teman harus hati-hati jebakan di mana orang terjebak dalam sun moon rising cuma nyebutin sunnya doang atau moonnya doang gitu. Satu zodiak yang variabelnya terlalu lebar itu. 26 akan merepresentasikan hubungan ini. Ada yang berumur 26 teman-teman, atau sesuatu yang terjadi antara Februari dan Juni akan relevan dengan ini. 26 numerologi. Dan Celestial ini biasanya tentang seseorang yang sebenarnya itu sangat cocok dengan orang tersebut ya. Dia merasakan betapa ini adalah orang yang lebih tepat dari siapapun yang mungkin dia kenal, sehingga dia memikirkan orang tersebut secara konstan. Oke, aku pakai itu dulu deh. Ini bacaan ini sepertinya akan relevan dengan seseorang yang mengalami anxiety beberapa minggu ini atau akhir-akhir ini, dimana mungkin kayak gelisah, apa yang harus aku lakuin, orang yang sangat frustrasi, stres, dan mungkin mengalami gangguan tidur. Sehingga karena ini energi berjemur, sehingga orang yang dia pikirkan juga mungkin akan mengalami gangguan, kesulitan untuk istirahat, kayak merasa kayak kenapa ya aku ngerasa kayak gelisah ya, apakah aku sakit atau apa. Tapi kadang-kadang energi ini energi proyeksi dari seseorang yang memikirkan ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebenarnya nggak kepikiran siapapun, tapi tiba-tiba kamu merasa susah tidur, kayak ngerasa stres entah kenapa, kemungkinan besar ini bukan energi kamu, tapi energi dimana seseorang yang memikirkanmu karena dia mengacaukan hubungan itu di masa lalu. Itu membuat kamu juga ikut-ikutan ini karena energinya nyalur gitu ya teman-teman. Itunya orang yang mungkin merasakan khawatir apa yang akan terjadi di masa depan. Kartunya, maaf ya kalau misalnya ada teman-teman kurang biasa lihat kartunya kok banyak banget sih, banyak banget. Tapi saya selalu bilang saya nggak mau bacaan itu jadi sesuatu yang bias ya, nggak jelas juntrungannya. Jadi mungkin akan banyak variabel yang harus saya tampilin. Apalagi ngambilnya energi itu. Ini saya nggak ngerasain ada sesuatu yang aneh dalam bacaan ini. Biasanya karena energi berat, biasanya saya sampai susah ngomong, jadi kayak flu gitu, kayak bersin-bersin gitu. Energinya kayak nyalur gitu. Kayaknya aku nggak pakai kartu itu deh.
ini ada Empress energi reverse. Empress yang gak reverse adalah orang yang sayang dengan diri sendiri, orang yang bisa dibilang ketika orang ini ada dalam satu ruangan atau disejajarkan dengan lover-lover lain, ini yang paling bersinar, ini yang paling sayang, ini yang lebih care, ini yang pokoknya di atas rata-rata orang yang nggak bisa dibandingkan ketika seorang emperor melihat orang ini. Dan Empress energi ini general netral, kita ngomong general, jadi aku nggak akan ngomong ini cewek atau cowok, tapi ini lebih ke energi, dimana energi Empress adalah energi dimana seorang yang sangat mengayomi, seseorang yang sangat istilahnya akan memberikan segalanya untuk orang yang dia sayang. Dan orang yang berada dalam Empress reverse biasanya kalau dia cuma suka sama satu orang, dia nggak akan tergoda sama orang lain gitu, dia nggak akan tergoda sama emperor lain karena energinya energi dominan banget. Dan Empress reverse biasanya orang yang nggak menempatkan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang harus diutamakan, sehingga yang terjadi adalah entah orang ini biasanya adalah orang yang ngejar-ngejar orang yang di sini, atau orang ini yang ngejar-ngejar seorang. Dan biasanya orang yang ada dalam Empress energi adalah orang yang overgiving, terlalu memberikan semuanya, terlalu masih perhatian tuh terlalu over, karena dia sudah terlanjur sayang banget kayak semacam itu, sehingga dia akan karena overgiving atau terlalu over ekspektasi juga, sehingga kalau ada ini biasanya lawannya akan lari. Jadi yang ada adalah chaser runner energi dinamika yang ini ngejar, yang satu akan lari. Jadi ketika seseorang yang misalnya teman-teman ada di posisi ini, ketika kamu ngejar banget seseorang kayak terlalu nge-push, orang justru akan lari, dan kadang-kadang akan membuat orang yang lari ini akan lebih memilih untuk jalin hubungan dengan orang lain atau lari dengan pasangan lain supaya dia nggak dikejar ya teman-teman. Makanya kalau ada kayak kartu ini muncul, biasanya ini akan memunculkan suatu siklus karmic loop di mana yang satu ngejar satu lari, semakin dia ngejar yang satunya malah menghindar dan ngilang gitu aja. Dan biasanya ini juga akan terhubung dengan seorang avoidance, di mana yang satu ini udah kayak mau mempertaruhkan segalanya, tapi yang satunya malah menghindar dan menjauhin hubungan ini gitu. Entah dia ngejar soulmate-nya benar yang tapi memang lari, atau yang dia kejar ini adalah karmic partner energi, dimana ini bukan nggak sama orang yang tepat, sehingga mungkin ini juga membuat orang tersebut frustrasi. Itu kemungkinan lainnya. Oke, satu lagi kartu ya. Kenapa dia memberikan? Kenapa ini mengacukan segalanya? Aku merasa bahwa ini akan bukan ini. Aku ngerasain bahwa ini energi lampau, di mana ini nggak selalu tentang seseorang yang berkhianat, tapi bisa juga orang yang ini adalah cerita di mana seseorang itu mengejar seseorang, terlalu memberikan segalanya untuk seseorang sehingga dia merasa tersakiti di masa lalu. Dan orang yang merasa dikejar ini, kenapa dia akhirnya sadar bahwa ini sudah berantakan, karena orang ini terdistraksi dengan hal lain sehingga hubungan itu nggak diprioritaskan, sehingga ini kayak semacam cinta yang bertepuk sebelah tangan di masa lalu. Tapi akhirnya orang yang merasakan bahwa itu sesuatu yang gak benar itu ingin memulai lagi hubungan yang baru, aku kayak ngeliat gambaran, dia ingin mengumpulkan kepengen harapannya sudah dihancurkan ya. Kenapa aku pengen harapannya udah dihancurkan teman-teman? Ini mengingatkanku tentang orang yang ingin meminta maaf
atau orang ingin memperbaiki sesuatu yang sangat fatal ya, sesuatu yang kacau karena dia lebih memilih hal lain gitu. Oke, aku cari tahu dulu ya teman-teman, maaf kalau misalnya agak ini kenapa ada debat dari tadi, aku sebenarnya udah aku ambil ya sesuatu yang aku merasa bahwa pengejaran seseorang di kartu ini dan itu sepertinya nggak menghasilkan apa-apa di saat sesuatu yang di seberang sini, sesuatu yang dulu ngejar-ngejar orang itu adalah sesuatu yang harusnya dia kejar. Ini kenapa 3 banyak banget? 3 kayaknya ini berapa? Nggak ada kosong. 3 kan referensi ini juga 3 sesuatu yang berhubungan dengan entah Maret atau ini juga cinta segitiga kali ya. Kenapa gitu ya teman-teman? Ini akan merepresentasikan hubungan yang mungkin agak ambigu. Oh iya, aku entah kenapa menganggap bahwa dulu ketika ini terjadi suatu hubungan awalnya adalah hubungan yang agak casual ya, agak mungkin cuman menganggap bahwa ini cuman ngedate biasa gitu, ini cuman ngedate biasa di awalnya. Tapi yang ini udah terlalu cinta banget karena Empress selalu merepresentasikan ya satu doang, ya satu aja yang dia kejar. Tapi masalahnya adalah orang di seberangnya itu terlalu banyak distraksi ya, ngedate sama ini, mungkin sibuk sama kerjaan, punya banyak temen dan sebagainya, sehingga hubungannya tuh berantakan. Tapi sepertinya seseorang ini mulai memikirkan betapa itu sudah nggak kekontrol, tapi dia akhirnya tahu sebenarnya ini yang paling fit dalam hubungan, sehingga dia ingin memulai lagi hubungan itu. Kenapa terdengar kayak cinta segitiga, atau orang itu menjadikan dia sebagai apa ya, sebagai satu-satunya di saat dulu itu cuma jadi cadangan doang ya. Seseorang menjadi cadangan, seseorang cuma dipermainkan di awal, cuma jadi penyembuh luka. Aneh sekali perasaan kayak gitu ya. Tuh kan bener. Dia sangat pusing, seseorang sangat aku nggak tahu kamu di posisi yang ini atau teman-teman ada di posisi ini. Seseorang mengalami anxiety atau sangat frustrasi di saat dia tersadar bahwa orang yang dulu mengejar-ngejar dia atau ketika dia sudah berpasangan dengan orang ini, mungkin dia pergi menghindar atau mengacaukan atau break up lah, atau mungkin pisah ranjang. Tapi yang jelas seseorang yang berpisah ini atau seorang yang mungkin udah renggang ini mulai merindukan lagi rasa dicintain, rasa dikejar-kejar. Dia mulai mengerti bahwa aku sudah membuat hubungan itu berantakan di saat itu harusnya aku bertahan gitu. Makanya mungkin orang ini juga menolak bahwa hubungan itu sudah selesai. Agak aneh banget sih perasaan itu. Ya, benar. Di saat seseorang itu waktu itu tuh distraksi sama hal-hal lain, dan dia udah mulai ngerti kenapa aku nggak mempertahankan hubungan itu sudah ada di momen dimana seseorang sudah berhenti ngejar. Kayaknya bacaan ini akan hampir mirip di
apa ya, di bacaan saya yang sudah saya taruh di YouTube yang judulnya, di saat kamu sudah berhenti ngejar, orang itu udah mulai kangen sama kamu, kayak semacam itu juga akan cocok dengan bacaan itu, kayaknya hampir mirip deh. Kita lihat dulu apa hal signifikan yang cocok dengan itu. Ini ada cinta, lagi cinta banget. Sinkron. Apa yang membuat seseorang itu sinkron? Oh enggak, ini sinkron dan sama ini hampir mirip. Ini seseorang yang mungkin diingatkan, entah memimpikan sesuatu secara konstan, atau lagu-lagu yang membukan dia dengan orang yang dulu ngejar-ngejar orang itu, sehingga ketika orang ini udah mulai memahamin bahwa ini hubungan itu nggak sesuatu yang, bukan sesuatu yang sederhana yang cuman sebatas teman ya, cuman sebatas ngedate tipis-tipis itu, teman. Ini akan lebih menyadarkan seseorang di sisi ini bahwa apa yang membuat dia frustrasi adalah betapa dia sudah menyakitin hati orang yang dulu ngejar-ngejar dia. Apakah teman-teman ada di posisi yang merasa sakit hati? Atau kamu yang ada di posisi ini ya? Kamu yang mutusin. Satu. Seseorang ini mungkin entah dia single atau menyendiri, atau ini juga merepresentasikan seseorang yang mungkin saat ini sedang kesepian ya. Menyendiri bukan berarti tak mampu dengan mampu. Orang ini mungkin kesepian di saat ini sekarang ya, entah dia juga single sekarang, di saat dia mungkin sudah nggak lagi terjerumus dalam adiksi. Mungkin dia suka main game gitu, atau mungkin judul atau dia terlalu banyak orang yang dia kenal, tapi begitu dia mulai sendiri, atau mungkin orang ini juga ditinggalkan circle pertemanannya, dia mulai menyadarin bahwa siapa yang dulu memperjuangkan hubungan itu, mengejar-ngejar. Iya benar. Seseorang ingin merajut kembali sebuah hubungan, dan ini juga dikonfirmasi tentang cyclic, tentang hubungan yang ingin dijalin kembali. Jadi buat teman-teman yang merasa ingin menjalin hubungan dengan orang baru, bacaan ini bukan buat kamu. Ini akan merepresentasikan hubungan yang kamu sudah kenal dengan orang ini, tapi akan terjalin kembali. Apa itu teman-teman? Kenapa demikian? I feel you leaving behind. Ini pasti orang yang di saat dia sudah mulai mikirin orang yang dulu ngejar-ngejar dia, itu adalah momen dimana dia merasa orang itu sudah move on, udah gak ngejarin lagi, karena ya udah agak terlambat kayaknya ya. Aku merasa itu. Energi dimana dia merasa kayak exhausting banget ya. Dan apa ya, merepresentasikan five of sport energi itu seseorang yang kayak kecapean banget, seseorang yang kayak energi jadi kuras habis untuk hal-hal kayak gini. Distorsinya kayak kuat banget ya teman-teman.
movement, speed change. Oh iya bener, ini that orang ini saat ini sudah menjalin sebuah transformasi. Death itu nggak selalu tentang mati beneran ya, tapi orang yang menjalin transformasi. Tapi karena orang ini mungkin kurang berusaha, sehingga dia mungkin mengalami stagnasi gitu. Ini ada emperor ya, sedangkan ini dulu orang yang ngejar. Ini sebenarnya punya energi soulmate-nya sangat kuat sekali teman-teman, dimana sekarang orang ini mungkin jauh lebih dewasa. Mungkin dulu ketika dia ngajar dia juga reverse atau lari, tapi ini orang yang mungkin ketika dia sekarang sudah fokus dengan dirinya sendiri. Oh iya benar, dia sudah ngerti, dia sudah menyanyiakan hal-hal yang terjadi di masa lalu, dan dia sudah mulai sadar pemirsa. I know that I mess up everything. Dulu kemana aja waktu dikejar-kejar sama orang ini, dia masih asik sendiri. Tapi sekarang mungkin dia sudah mapan, dia sudah punya banyak duit, dia mungkin udah gak lagi hura-hura dengan teman-temannya, dia mungkin udah gak lagi jadi player gitu. Orang yang sudah melalui ilusi, orang yang mungkin sudah gak lagi tergoda ya. Dia mungkin dulu tergoda sama banyak hal, punya banyak pacar atau terganggu sama kerjaan, gak fokus menjalin suatu hubungan. Tapi sekarang dia udah gede, udah dewasa banget, udah mapan mungkin gitu, udah stabil secara ekonomi. Dia sudah gak bocah yang disetir gitu. Dia sudah ada dalam fase dimana dia sudah memutusin untuk memperbaiki hubungan. Oh iya, Page of Pentacle biasanya merepresentasikan tentang seseorang yang mungkin jauh lebih muda di kartu ini ya. Kayaknya ini di saat dulu gak terlalu mengedepankan sebuah hubungan, muncullah keinginan untuk menjalin kestabilan hubungan. Orang ini udah gak main, tapi masih dalam ini ya, Page of Pentacle, kestabilan yang masih basic banget gitu. Gak berasa tuh udah setengah jam. Apa yang kita dapat dari pelajaran ini teman-teman? Dulu hubungan ini kayaknya sepertinya toksik ya. Dulu ini toksik, mungkin entah orang ini ada dalam toxic energi atau keduanya itu terjebak dalam toxic energi di saat yang satu ngejar, yang satu jadi risih dan dia menghindar, atau dia ada dalam hubungan yang lainnya. Tapi kadang-kadang ini nggak selalu tentang relationship ya. Ini bisa juga orang ini kayak sibuk sendiri, asik sendiri, atau dia ada dalam keluarga yang mengekang dan sebagainya. Tapi ini sesuatu yang berjarak ya. Jarak adalah waktu di mana segala sesuatu tidak ada yang sama, karena semua memilih perjalanan masing-masing. Seseorang sepertinya sudah mulai melepaskan diri dari hubungan toksik, dan karena ada kartu ini, jadi ini tentang seseorang yang dia mungkin sudah, orang di kartu ini si Emperor ini Aries energi, tapi nggak selalu tentang Aries. Orang ini sudah menjauhkan dirinya dari circle toxic, entah itu lingkungan pekerjaan, orang-orang di sekeliling dia, atau dia berpisah dari pengaruh
keluarganya, atau dia sudah menjalin hubungan yang lain sehingga dia menyendiri teman-teman. Dan ketika dia jadi mulai single sendiri, dia menyadarin betapa ada orang yang jauh di sana yang dia ingin keduanya sepertinya akan ditakdirkan untuk kembali bersama. Di saat dulu mereka bersama, mereka mungkin masih baru awal-awal ngedate, bukan sesuatu yang sangat serius. Dan ini digambarkan dengan date dan transformasi. Orang ini mungkin mengalami kebangkitan spiritual ya. Ini sangat bagus sekali kayaknya progresnya. Kebangkitan spiritual ya. Atau menjadi sesuatu. Iya benar. Ini sesuatu yang buruk sepertinya terjadi sehingga orang ini nyadar. Polanya adalah orang yang kita gambarkan dengan emperor, sosok yang semakin dewasa dan mapan atau semakin mengerti pola relationship, itu sebab ketika dia ada dalam toxic relationship, sepertinya orang ini berpisah dari karmic partner, aku rasa, karena ini dan ini itu soulmate energi ya. Emperor dan reverse selalu soulmate energi, dan bahkan kemungkinan besar orangnya juga divine counterpart soulmate, dimana ini akan menjadi pasangan yang ketika mereka akan menjadi satu itu udah gak akan bisa terpisahkan lagi. Kenapa demikian? Karena di sini orang yang waktu itu terdistraksi dengan hal lain, entah itu lingkungan pekerjaan atau lingkungan pertemanan, mereka berpisah karena orang ini merasa dikhianatin atau apa istilahnya, di cinta segitiga, dia kayaknya diselingkuhin atau dia terjebak dalam third party energi pihak ketiga, sehingga seseorang di sini akhirnya nyadar betul bahwa gini ya rasanya disakiti, gini ya rasanya ditinggalin gitu, sehingga pengalaman ini adalah pengalaman di mana seseorang sebenarnya mendapatkan karmic justice ya, karmic justice. Makanya kenapa dia sadar, dia sudah mulai mengerti, jadi ini ya rasanya ditinggal sama orang yang aku ngejar-ngejar tapi malah ada dalam toxic energi banget gitu. Kenapa aku ngerasa orang ini kayak diselingkuhin ya teman-teman, sehingga ketika seorang itu diselingkuhin, dia jadinya jadi gitu dulu ini ya rasanya ketika dia kejar-kejar orang, malah aku malah ngejar orang lain. Di sini juga sama, orang ini mungkin berpisah dari pasangannya yang lain, kemungkinan besar jatuh apa ini, dan makanya dia mengharapkan keajaiban, makanya dia nggak pengen dia move on dari orang ini. Jangan memilih aku, keinginan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin sudah lama nggak bertemu, dan ini energi percepatan ya, energi dimana ini akan berhasil gitu, kayak semacam itu ya. Di bawah ada kartu ini konfirmasi apa yang dia berharap ini akan berhasil, tapi ternyata ini menjadi suatu hubungan yang toksik, sehingga ini semacam rumput tetangga nggak setuju yang dia bayangin. Di saat dia ada orang yang sayang banget sama dia, tapi disia-siain, mungkin terdistraksi dengan selingkuhan atau segala macam, tapi akhirnya dia dijadikan kayak diselingkuhin gitu ya. Dan dia tahu itu akan terjadi cepat atau lambat. 20, 25, 26 akan relevan dengan itu, dan 29 dan 30 juga akan relevan. Ini apa? 19 ya. Twin flame energi. Iya benar, twin flame energi banget. Seseorang kayak sudah
sebenarnya punya ikatan emosional atau itu, tapi yang satu sepertinya lari dengan orang ketiga karmik, sehingga mereka harus berpisah. Tapi ini tentang seseorang yang berpisah lalu akan bertemu kembali. Oke, kayaknya seperti itu polanya teman-teman. Satu lagi ya, ini pengakuan bahwa mereka mungkin berpisah karena gangguan atau tergoda dengan orang baru mungkin, atau lover lain. Ini konfirmasi. Dan mereka break up teman-teman. Tapi ini sebagai kabar baik juga bahwa justru di saat keduanya itu, yang ini tersakitin atau bubaran, dia jadi tahu oh jadi selama ini orang yang dulu ngejar-ngejar dia itu sebenarnya harusnya yang dia kejar, dan dia mengalami kebangkitan spiritual. Ini bacanya bagus teman-teman, gak kayak seperti biasa yang agak brengsek. Oke, agak ke atas sedikit. Ini mungkin agak terlambat. Terlambatnya adalah aku rasa ini hubungannya agak terlambat. Dia terlambat menyadarin karena justru setelah dia sudah sama orang lain dan diselingkuhin, atau mungkin dia ngelihat ada pasangannya yang di sini karmiknya main belakang, dia jadi tahu bahwa mereka akhirnya renggang dan berpisah gitu aja. Kita mulai pakai kartu ini. Apa yang bisa kita dapatkan dengan kartu ini? Sebenarnya ini ada gambaran bahwa dia akan mengejar lagi orang ini, mengejar balik ya, karena soal mengejar balik. Relationship, hubungan yang ingin dia inginkan adalah hubungan yang, ya benar, ini adalah karma ya. Karma ketika seseorang itu mengejar orang lain ya, atau tergoda sama orang lain, dia disadarkan setelah dia mendapatkan karma diselingkuhin atau cuma dijadikan option gitu, dan dia terdistraksi. Makanya mungkin Tuhan sengaja membuat orang ini tersadar form relationship yang dia mau itu sama siapa. I'm starting understand the connection, reference, dan ketekunan. Perlahan tapi pasti, sesuatu yang pada akhirnya akan berbuah manis di kemudian hari. Ini kayaknya di sisi seorang yang dulu ngejar-ngejar seorang, dia mengejar seorang yang dia akhirnya lari dengan pria lain atau wanita lain, tapi hubungan itu kandas dan entah dia ditinggalkan dan renggang karena dia juga mendapatkan perlakuan yang sama. Akhirnya yang dia kejar juga nggak sesuai harapan, ini nggak sesuai harapan, nggak sehijau yang dibayangin, dan ini seperti membuahkan hasil. Ini sesuatu yang berbuah manis, sekalipun mungkin pasti menyakitkan untuk orang yang ditinggalkan. Manis sekali bacaan juga. Sukses berhasil. Hubungan itu menjadi sesuatu yang berbuah manis di masa depan ya, dengan ketekunan, dengan kesabaran,
dengan membuat orang lain akan menjadi janda atau duda dan akan kembali lagi. Dan rasa rasa bersalah setelah kembali, dan gak apa-apa, itu wajar sih. Bersalah karena kenapa dulu aku menyanyiakan orang yang ngejar aku. Ya benar, loneliness. Orang ini sudah merasa bersalah dan kesepian. Honey, and I just wanna me. Why are trying in my room? Stupid. I gave a second and a stupid. Dia mungkin udah dapat kesempatan. Dia ingin mendapatkan kesempatan kedua. Kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan yang sudah dia tinggalkan. Ini bacaan yang bagus, tapi ketika kesempatan itu datang, itu benar-benar berhasil gitu. Ini akan menjadi suatu yang happy ending, tapi mungkin happy endingnya akan dijalani dengan penderitaan terlebih dulu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nggak ingin kembali dengan orang lama, bacaan ini tentu bukan buat kamu, karena kemungkinan yang kamu alamin adalah dengan karmic partner. Tapi ini adalah soulmate energi, dimana si soulmate yang awalnya dia ngejar-ngejar orang, polanya kayaknya dia ngejar-ngejar orang yang dia terdistraksi dengan orang lain atau pekerjaan lain atau suatu eksternal faktor, sehingga mereka mungkin berpisah. Tapi setelah orang yang di sisi sini itu terlibat dalam karmic partner energi, terus kemudian dia akhirnya berpisah dan renggang karena ini berjarak ya, ini jarak, dan itu kayak diselingkuhin, itu kayak di third party energi banget, dan dia merasa bersalah, dia merasa kesepian, sehingga muncullah gagasan untuk kembali. Ini udah final ya, dua orang ini akan berpisah karena ada orang ketiga. Dia akan kembali lagi berpasangan, tapi nggak semua orang sih. Tapi yang aku baca di sini adalah mereka akan kembali suatu saat nanti, atau mungkin sekarang udah mulai memikirkan untuk kembali dan sudah ada omongannya atau udah dihubungin semacam itu. Ini progres yang sangat bagus ya, tumben. Aku nggak ngerasain ada sesuatu yang salah dalam bacaan ini. Mungkin cuman ini aja bacaan ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang hopeless sama kondisi dimana kamu mengejar orang yang salah atau terjebak hubungan dengan orang lain, terus akhirnya kalian berpisah, terus mengejar cinta yang lama gitu. Semoga bermanfaat dan selamat beristirahat.